terpercaya. Makan bergizi gratis, siswa jarang diberikan susu. KRI Matawongsang evakuasi 17 korban kapal tenggelam. Melihat keindahan taman wisata alam. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, pelaksanaan makan bergizi gratis di Sorong, Papua Barat Daya, siswa jarang diberikan susu. Dalam waktu 3 minggu pelaksanaannya, susu hanya diberikan 2 kali. Sementara itu, akademisi Universitas Papua Agus Sumule pernah mengatakan untuk memperbaiki gizi anak perlu diberikan susu setiap hari bagi siswa. Program makan bergizi gratis di Sorong, Papua Barat Daya terpantau berjalan lancar. Namun sayangnya para siswa ini jarang diberikan susu. Dalam 3 pekan pelaksanaan makan bergizi gratis, susu hanya diberikan 2 kali saja. Kepala Sekolah SD Negeri 12 Kota Sorong mengatakan, setiap harinya siswa hanya diberikan makanan dengan menu yang bergantian. Pernah diberikan bubur ayam dan kacang hijau. Sedangkan susu hanya diberikan 2 kali selama 3 pekan pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolahnya. Pihak sekolah mengaku program makan bergizi gratis selama ini berjalan lancar, bahkan memberikan semangat bagi siswa untuk kembali rajin masuk sekolah. Tapi itu yang sudah mereka siapkan, kita hanya menerima. Dan memang anak-anak membutuhkan itu makan. Anak-anak untuk makan, cuma airnya waktu beberapa minggu yang pertama itu airnya tidak ada. Namun yang sekarang ini mereka sudah menambah ultra. Pernah saya katakan untuk mereka, langkah biar sedikit, yang penting anak-anak itu merasa nyaman untuk makan. Ya. Ada pernah bubur kacang, ada pernah bubur ayam. Bubur kacang menu untuk makan 1 hari itu, Bu ya? Pagi dan siang. Oh. Pagi dan siang. Oh, pagi dan siang. Maksudnya bubur kacang pagi, siangnya nasi begitu? Tidak, 1 kali itu sudah. Oh. 1 kali itu sudah. Hanya bubur kacang aja? Iya, bubur kacang itu cuma satu hari itu saja. Sementara itu, akademisi Universitas Papua Agus Sumule pernah mengatakan untuk memperbaiki gizi anak di Papua, susu sangat penting diberikan kepada anak. Meskipun makan bergizi gratis belum semua, namun yang utama adalah pemberian susu. Pikiran itu kenapa makan bergizi gratis ini tidak mesti dimulai lengkap dulu, tapi tidak bisa menjangkau semua. Yang pasti bisa menjangkau semua itu kirim susu. Susu. Ibu bayangkan kalau anak-anak minum susu 1 kali 1 hari. Ini contoh itu ya, susu Sinta itu. Seluruh Indonesia yang mereka minum susu. Wah, ini kan pasti ada perubahan besar buat gizi dia. Walaupun mungkin untuk tahap pertama terpaksa susu dengan hanya ubi, tidak apa-apa. Hingga saat ini khusus Kota Sorong hanya baru 1 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyiapkan makan bergizi gratis bagi anak-anak. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Untuk pengamanan putusan perselisihan hasil sengketa pilkada dari Mahkamah Konstitusi pada pekan ini, Polda Papua Barat siapkan 793 personil gabungan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Untuk menjaga agar situasi tetap aman dan kondusif saat putusan Mahkamah Konstitusi, Polda Papua Barat Daya telah menyiagakan semua personil pada Polres jajaran untuk pengamanan sejumlah titik, salah satunya kantor KPU.
Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Pol Semi Roni Taba mengatakan, untuk pengamanan pilkada gubernur ada di Polda Papua Barat, sedangkan untuk kabupaten kota langsung pada Polres jajaran. Kita, Bapak Kapolda Papua Barat telah memerintahkan para Kapolres jajaran untuk bisa kemudian mempersiapkan personilnya apabila pelaksanaan pengamanan itu yang terintegrasi masih ikut dalam MPHD di Provinsi Papua Barat di Manokwari. Untuk wilayah Papua Barat Daya sendiri, Bapak Kapolda sudah memberikan surat perintah tugas dalam operasi Mantap Praja tahun 2024 dan 2025 di Provinsi Papua Barat Daya, baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati serta wali kota. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Barat mengatakan ada 793 personil yang disiapkan untuk pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi. Terdiri dari 401 personil di Polda Papua Barat dengan bantuan 85 Brimob dan 217 personil di Polda Papua Barat Daya dengan bantuan 90 Brimob. Hingga saat ini situasi daerah rawan di Polda Papua Barat Daya aman dan kondusif. Polda juga melakukan kegiatan preventif kepada tokoh masyarakat agar menghormati putusan MK. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya berharap kehadiran sejumlah fasilitas umum seperti mal dapat mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Papua Barat Daya sangat memiliki potensi wisata alam yang ada pada sejumlah kabupaten. Untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi semakin meningkat, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sangat mendukung kehadiran pembangunan Sorong Modern City. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Yustila Matenggo mengatakan, dengan kehadiran tempat ini tentunya dapat mendatangkan banyak wisatawan jika tersedia sejumlah fasilitas di dekat kawasan Sorong Modern City. Kalau kita bicara daya tarik, ya Papua Barat Daya sangat kaya dengan potensi alam. Bicara daya tarik ya, semua potensi yang kita miliki banyak. Di darat, dari mulai gunung sampai ke laut. Kita juga punya daya tarik wisata budaya yang sangat luar biasa. Jadi ada banyak sekali daya tarik wisata, banyak sekali potensi daya tarik wisata. Nah, mall, akan ada 2 mall besar di Kota Sorong, ada Mall Paragon dan Mall SMC. Ini menjadi salah satu daya tarik wisata buatan nanti di Kota Sorong. Diharapkan tahun ini dan tahun yang akan datang, jumlah kunjungan wisatawan ke Papua Barat Daya meningkat dibandingkan tahun 2024. Yang terjadi penurunan akibat dampak mahalnya tiket ke wilayah timur Indonesia. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. KRI Mata Bongsang evakuasi 17 korban kapal tenggelam. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, TNI Angkatan Laut Koarmada 3 berhasil evakuasi korban kapal wisata KM Putri Papua yang tenggelam di perairan Sorong pada Senin pagi. 17 penumpang yang terdiri dari ABK dan warga negara asing dilaporkan selamat. Dengan menggunakan KRI Mata Bongsang 873, TNI Angkatan Laut Koarmada 3 berhasil evakuasi 17 orang penumpang korban kapal wisata KM Putri Papua yang tenggelam di perairan Sorong, diduga akibat kerusakan mesin. Saat menerima informasi kecelakaan kapal wisata tersebut, KRI Mata Bongsang 873 dengan sigap langsung melakukan pencarian. Kemudian Senin pagi tepat pukul 7:50 waktu Indonesia Timur,
KRI Mata Bongsang berhasil menerima pencarian radio dari KM Putri Papua dan bergerak mendekati kapal tersebut untuk melakukan evakuasi penumpang. Saat itu KM Putri Papua dalam posisi tenggelam. 17 penumpang ini terdiri dari 8 anak buah kapal, 9 penumpang yang terdiri dari 6 warga negara asing dan 3 WNI. Di mana setelah dievakuasi, 2 ABK mengalami cedera dan korban lainnya selamat. Seluruh korban kemudian diberikan makan dan dibawa menuju dermaga Lantamal 14 Sorong. Kesigapan TNI Angkatan Laut dalam operasi SAR yang berhasil evakuasi penumpang kapal tenggelam merupakan wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga keselamatan pelayaran. Tadi malam kita dari TNI AL mendapatkan berita dari Pos Waisai, kemudian kita sampaikan ke Armada, kemudian Armada mengerahkan KRI, Komandan KRI Mata Bongsang untuk melakukan SAR pencarian. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu sekitar 2-3 jam kita cari, akhirnya kapal dan krunya ketemu, namun dalam kondisi kapal sudah tenggelam, kru dan penumpangnya sudah terapung-apung di laut. Alhamdulillah segera cepat kita dapat evakuasi dan sebagian barang juga bisa kita amankan yang terkait dengan dokumen dan lain sebagainya. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kapal ikan KM Raja Wali Perkasa 103 yang mengangkut 11 ABK tenggelam di perairan Pulau Suanggi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sempat terombang-ambing di laut, seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Inilah momen petugas menyelamatkan para ABK dari kapal ikan KM Raja Wali Perkasa yang tenggelam di perairan Pulau Suanggi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Senin 3 Februari 2025. Kapal ikan yang mengangkut 11 ABK ini diketahui berlayar dari Ambon tujuan Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun dihantam gelombang hingga tenggelam pada pukul 3 waktu Indonesia Timur. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan pukul 14:15 waktu Indonesia Timur langsung menuju lokasi peristiwa untuk melakukan tindakan penyelamatan. 11 korban ini sempat terombang-ambing di lautan. Beruntung seluruhnya berhasil diselamatkan dan langsung dievakuasi menuju ke Pulau Banda. Tim SAR gabungan menggunakan RIG Posar Banda tiba di LKK dan langsung menemukan korban dan melaksanakan evakuasi terhadap seluruh korban berjumlah 11 orang dalam keadaan selamat menuju ke Pelabuhan Banda. Pada pukul 17:10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan beserta korban tiba di dermaga dalam keadaan selamat. Selanjutnya 11 korban tersebut diserahkan kepada pihak keluarga. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Melihat keindahan Taman Wisata Alam, nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, Taman Wisata Alam Sorong yang terletak di Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tempat ini memiliki bentang alam dan potensi non-hayati yang dapat dijadikan sebagai objek daya tarik wisata alam. Sekitar 10 km dari pusat kota Sorong terdapat hutan di tengah kota. Tempat ini terkenal sebagai paru-paru kota Sorong yang menyuplai udara segar bagi masyarakat dan juga menjadi tempat wisata alam bagi wisatawan luar. Taman Wisata Alam Sorong merupakan kawasan konservasi dengan fungsi utama sebagai kawasan pelestarian alam. Pemandangan alam tempat ini indah sehingga areal ini dibina khusus untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
kebudayaan, rekreasi, hingga pariwisata. Pada Taman Wisata Alam Sorong yang luasnya mencapai 940,5 hektar akan dijumpai 57 jenis pohon, 84 jenis anggrek, dan merupakan tempat habitat bagi 83 jenis satwa, di mana 11 diantaranya adalah satwa yang dilindungi dan 6 jenis merupakan endemik Papua. Sebagai tempat wisata, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat yang mengelola kawasan ini menyediakan beberapa sarana pendukung yang berada di blok pemanfaatan, di antaranya trail wisata, menara pengamatan burung, dan area camping drone serta beberapa fasilitas lainnya. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung, Balai Besar KSDA membangun beberapa sarana pendukung wisata alam. Tentunya pembangunan sarana wisata itu berada di blok pemanfaatan sehingga tidak mengganggu habitat dari tumbuhan dan satwa yang berada di TWA Sorong. Yang telah dibangun, yang pertama untuk aktivitas birdwatching, Balai Besar KSDA Papua Barat telah melakukan penataan trail wisata yang melewati beberapa tempat-tempat yang dijadikan sebagai pohon tengger ataupun pohon hinggap burung-burung di pagi hari, sehingga kemudian wisatawan mudah untuk melakukan pengamatan burung. Ada jalur pendek dan ada jalur panjang. Bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Sorong, bisa mampir untuk menikmati panorama keindahan Taman Wisata Alam yang di dalamnya terdapat sejumlah pohon dan satwa dilindungi. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.